Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Kids Student Voice SDN Menawa 1 Surabaya. Nama saya Azhar Hamzah Zakia. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa yang lagi viral, yaitu tentang game online. Oh ya, kali ini saya ditemani ibu yang sangat cantik dan memiliki pengalaman yang luar biasa, yaitu dengan Ibu Novian Sulandari, MPSI Psikolog dari Dinas DP 5A. Selamat datang Ibu Novi. Selamat siang dan selamat datang. Bisa diperkenalkan kepada sahabat Benawa 1? Oke, selamat siang seperti itu ya kepada anak-anak yang hebat luar biasa di SDN Benawa 1. Perkenalkan, saya namanya lengkapnya Novian Sulandari, MPSI Psikolog. Tapi biasanya dipanggil dengan sebutan nama Bu Vian. Jadi akan lebih akrab biasanya dipanggil dengan Bu Vian. Seperti itu, oke? Ya. Oke. Terima kasih Bu. Oh ya, Bu Vian kan seorang psikolog. Psikolog apa nih? Oke, psikolog itu kan macam-macamnya banyak ya. Ada psikolog klinis gitu ya. Kemudian ada psikolog pendidikan yang biasanya kerja di sekolah-sekolah. Kemudian ada psikolog yang industri. Kebetulan Bu Vian di sini lebih pada psikolog pendidikan dan perkembangan anak, sehingga Bu Vian lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas ke sekolah-sekolah dan melakukan pengecekan terkait dengan tumbuh kembang. Seperti itu. Oh, seperti ya. Ya, hari ini kan materi kita kali ini tentang game online. Kemudian, apa ya dampak dari penggunaan game online? Wah, kalau kita bicara atau ngomongin terkait dengan game online itu dampaknya sangat luar biasa. Apalagi terhadap usia anak-anak seperti Zara. Ya, oke. Jadi dampak game online sendiri itu pertama akan mengalami kondisi faktor psikis. Psikisnya adalah bisa ngerasa cemas, bisa ngerasa takut, bisa ngerasa nggak percaya diri, seperti itu ya. Berdampak lagi pada motivasi belajar yang turun. Karena apa? Karena sudah suka main handphone atau main gadget seperti itu ya. Sehingga anak-anak ini akhirnya pertama kalau tidur kemalaman gitu ya. Akhirnya mereka ketika berangkat ke sekolah kurang memiliki semangat, jadi ngantuk aja, nguap aja itu ya. Jadi motivasi prestasi belajarnya pasti menurun. Kemudian fokus gitu ya. Fokusnya juga bisa berdampak. Yang mula-mula dia bisa fokus karena intensitas dia bermain handphone yang terlalu tinggi atau terlalu banyak. Akibatnya juga bisa mempengaruhi gangguan untuk fokus. Kemudian sulit tidur gitu ya. Sulit tidur karena apa? Dikit-dikit yang dilihat handphone. Dikit-dikit yang dilihat handphone gitu ya. Mulai dari motivasi belajar yang menurun gitu ya. Kemudian gangguan tidur gitu ya. Gangguan psikis, misalnya kecemasan gitu ya. Dan gangguan emosi kayak gitu ya. Misalnya nih kalau Zara lagi main handphone nih, kira-kira tiba-tiba diambil apa perasaannya? Kesel. Kesel ya, kesel, sebel, marah kayak gitu. Nah itu juga mengalami gangguan emosi juga. Karena lagi enak-enaknya main gitu ya, kemudian diambil, pasti ada rasa kesel, sebel, secara tidak langsung itu mempengaruhi bawaannya pengen marah aja seperti itu. Kemudian ada rasa yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya ada terjadi di lingkungannya apa gitu, ada teman jatuh atau ada situasi tertentu dipanggil sama orang tua atau dipanggil siapa gitu, pasti akan minta untuk menunggu. Tunggu dulu ya gitu, karena sedang asik main sesuatu yang dia lakukan seperti itu. Jadi dampaknya ya sangat sungguh luar biasa, apalagi masa-masa sekolah yang harusnya belajar dan lain sebagainya, tapi berdampak motivasinya menurun kayak gitu ya. Akhirnya secara akademik juga berpengaruh, tidurnya juga kurang, nggak paham karena nggak fokus seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa diingat-ingat ya teman-teman dampak dari game online. Yang kedua, berapa lama durasi penggunaan game online? Oke,
Kalau biasanya di usia-usia tertentu memang ada durasi-durasi yang harus dilakukan seperti itu. Kalau di usia-usia yang sudah 12 tahun, Zara kelas berapa nih sekarang? Kelas 6. 6, berarti usianya 12 tahun ya. Oke, kalau seperti Kak Zara seperti ini, kelas 6 di usia 12 tahun, durasinya setidaknya 1 sampai 2 jam. Tapi itu dibagi. Artinya, misalnya setelah pulang sekolah, istirahat dulu, lalu menggunakan gadget, itu nggak apa-apa. Nanti dibagi lagi misalnya 1 jam atau 30 menit, setidaknya maksimal adalah 2 jam per harinya, seperti itu. Karena kalau lebih dari itu, nah itu juga berdampak luar biasa. Seperti jadi kita perlu untuk mengetahui berapa lama sih harusnya durasi kalau untuk para remaja, karena kan aktivitasnya banyak menggunakan gadget ya, seperti tugas-tugas sekolah kayak gitu ya. Kalau tugas sekolah lebih pakai apa nih Zara? Kalau aku lebih pakai buku. Pakai buku, masih lebih banyak buku ya. Tapi di rumah pakai menggunakan alat elektronik atau gadget nggak untuk melakukan aktivitas? Pakai. Berapa lama durasi kamu? Kalau udah terlanjur keasikan sih biasanya udah lebih dari 2 jam. Apalagi sudah terlanjur keasikan, itu lebih dari 2 jam karena sedang asik-asiknya kan. Nah, sekarang kita harus bisa memanage waktu, bahwa waktu yang biasanya maksimal 2 hingga 3 jam. Seperti itu ya. Kayak gitu. Apalagi itu untuk usia yang 12 tahun, 11 sampai 12 tahun usianya segitu. Tapi kalau udah anak-anak yang kecil kayak gitu ya, usia 1 tahun, 2 tahun itu memang tidak diperkenankan untuk bersentuhan dengan gadget seperti itu karena mempengaruhi juga tumbuh kembangnya. Berapa usia yang ideal seorang anak bisa memegang gadget kayak gitu? Ya setelah usia prasekolah, usia 5 tahun, 4 tahun itu sudah bisa. Tapi durasinya hanya 30 menit seperti itu. Tetapi bertambahnya usia boleh ditambah, tetapi itu di manajemen waktunya. Seperti itu Kak Zahra. Seperti itu ya. Dengarkan teman-teman, kita tidak boleh menggunakan gadget melebihi dari 3 jam. Jika sudah melebihi, kita akan kecanduan. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, bagaimana cara mengurangi kecanduan gadget? Oke, kecanduan gadget itu kalau kita mau mengurangi memang harus dari diri sendiri. Artinya kita harus punya komitmen untuk diri sendiri untuk melakukan pembatasan terkait penggunaan. Jadi kita bisa nih bikin jadwal yang harus dilakukan kapan kita menggunakan gadget dan kapan kita tidak menggunakan. Itu yang pertama, kita membuat jadwal gitu ya. Yang kedua, kita harus banyak melakukan aktivitas yang kita sukai seperti hobi. Ya, seperti hobi renang gitu ya, atau melukis gitu ya, atau mewarnai, atau menggambar, atau aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa melupakan gadgetnya, seperti itu ya. Yang ketiga, nah kita harus tahu kuotanya juga, pembatasan terkait dengan kuota. Kalau wifi kan biasanya kan loss gitu ya. Nah kita kalau kuota dari handphone itu kita harus juga bisa batasi gitu ya. Kita membatasi misalnya 200 MB itu berapa kayak gitu, atau 1 GB itu berapa kayak gitu. Jadi kita perlu tahu membatasi diri seperti itu ya. Kita membuat jadwal, kita juga membatasi diri, seperti itu, kita menyibukkan diri. Nah, kemudian apalagi yang digunakan seperti itu. Nah, kita harus berkomitmen dan sungguh-sungguh seperti itu ya. Dan kita juga ketika mendapatkan informasi yang kurang jelas dan lain sebagainya, bisa menanyakan kepada orang tua. Dan bahkan juga kita harus punya alarm kontrol di handphone kita. Misalnya, kalau misalnya Kak Zara mengatakan bahwa 2 jam, bahkan kalau asik lebih dari 2 jam seperti itu. Nah, itu boleh tuh pakai kontrol alarm yang menggunakan dengan aplikasi yang menggunakan handphone. Jadi kita sebagai pengingat gitu Kak Zara, pengingat bahwa ini waktunya aku selesai nih. Berarti ya sudah, berarti aku harus berkomitmen bahwa aku nggak akan menggunakan lagi. Karena diingat bahwa dalam 1 hari itu maksimal itu 3 jam, tapi harus dibagi-bagi seperti itu Kak. Seperti itu ya. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Ya Ibu, bisa diberikan saran untuk sahabat podcast Benowo di era digital ini? Oke, sarannya untuk para siswa-siswi di Benowo 1 Surabaya, kalian boleh menggunakan gadget karena itu memang kebutuhan kalian. Tetapi penggunaannya harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol itu akan rugi untuk diri kalian sendiri. Karena penggunaan gadget itu ada sisi positif, sisi negatif. Kalau kita menggunakan sebagai sisi yang positif,
Misalnya bisa mengembangkan hobi seperti menjadi YouTuber atau kita bisa membuat game dan lain sebagainya gitu ya, atau kita membuat produk digital, itu akan lebih bermanfaat. Tetapi kalau penggunaannya sudah mempengaruhi kondisi psikis gitu ya, sudah mengalami penurunan secara motivasi belajar, nah berarti kita harus bisa mengerim untuk diri sendiri. Kalian boleh menggunakan gadget tapi harus lebih efektif dan lebih sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Nah, pada episode kali ini kita telah mendapat banyak pengetahuan tentang penggunaan gadget, terutama game online. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di podcast kami. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami menjadi pengalaman yang berharga bagi kami untuk lebih hati-hati dalam menggunakan gadget. Baiklah sahabat podcast, sampai di sini bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe dan komen yang baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart and